Om Awiganam Astung Masidam. Saya akan membacakan satu sloka yang luar biasa. Kasya-pasyati dewesa siwa sunya nirindriya nirwikaro mahatmanam butanan jiwa ewaca ngangkana ring napi munggo tabatara siwa sirata tinut ing dewata kabeh sunya siranir indriya kinatayan tasira dening sodase wikara utama sira tatar kenang wikara sira pinaka jiwa ning dadi kabeh. Pada napi itu bersemayamlah Sang Hyang Siwa. Beliau diikuti oleh seluruh dewata. Beliau berwujud abstrak, nirindriya, tanpa indriya, tak terpengaruhkan oleh 16 perubahan. Beliau maha utama, bebas dari perubahan. Beliau merupakan siwa semua makhluk hidup. Acalan calayat sarwam jagat stawara janganam yapi hityam bau wira durjana yotna nawirjita luir betara siwa hanehi riya wiapaka nitya mangat sira tancala mewah sira kauruhan dening nina jenana sira tamar cala iri kang jagat kabeh stawara jang marawak kaya. Keberadaan Sang Hyang Siwa di sana selalu menyusupi segala melalui sadar dan tak bergerak, sulit diketahui oleh orang yang tidak berilmu pengetahuan. Beliaulah menggerakkan seluruh dunia, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang dan semuanya. Jenarana wadi mahara dewa redayanta risangestitah nitya dresto maha sakyam dehi tiamanta riksawawat batar maha dewa sirata nityo munggo itumpakaning hati ngangkaneng sarwa mawa tarka tahanan kadia kasa luwir nira asira takatondo sang uruh ring jenana Sang Hyang Mahadewa. Beliau selalu bersemayam pada tumpukin hati, pada semua makhluk tak dapat ditahan, sangat kuat seperti angkasa keadaannya. Beliaulah tampak oleh orang yang berilmu pengetahuan tinggi. Demikianlah kita memahami siwa itu yang ada di mikrokosmos dan makrokosmos. Tidak bisa dibayangkan siwa itu dengan wujud apa saja, apapun juga. Neti-neti, bukan ini, bukan itu, awikara, bukan laki, bukan perempuan, dan bukan banci. Tidak berwujud apapun juga, tak bisa diwujudkan dengan apapun juga. Itulah getaran siwa ada di dalam diri dan ada di luar diri kita. Ada di dalam adwahita dan duahita. Sangat sulit kita membayangkan bagaimana siwa itu, siapa siwa itu, bagaimana kebesaran cahaya yang beribu-ribu matahari. Karena dewa siwa yang dipersonifikasikan sebagai wujud laki-laki yang berisi ular dan segala macam atributnya itu boleh saja dibentuk seperti itu. Itu sesuai dengan resta yang menggambarkan Tuhan itu seperti itu. Yang versi itu datang dari India. Kalau versi kita di Bali, dewa siwa itu sendiri tidak bisa disebutkan dengan dewa siwa begitu saja. Siwa, beliau menyangkut semuanya, tak satu pun bukan siwa di alam semesta ini.
Siwa maksudnya itu adalah menyusup ke semuanya. Benda bergerak, tidak bergerak, benda mati, benda hidup, makhluk. Apapun juga yang ada di alam jagat raya yang tak terbatas ini, yang susunannya tanpa batas ini, itu adalah siwa. Eko dewa sarwa bute sucita. Tak satu pun bukan aku di alam jagat raya ini. Di Bali kita sudah melakukan suatu perjalanan memeluk agama yang sudah kesimpulan dari semua kitab suci yang ada di jagat raya ini, yaitu Weda itu sendiri. Bali sudah menyaring kitab suci, pustaka-pustaka yang tercecer itu menjadi pilihan-pilihan oleh lelangit kita, oleh leluhur kita terdahulu. Beliau menyaring semua isi Weda itu sesuai dengan Desa Kalapatra, sesuai dengan adat istiadat yang ada di Bali. Tidak semua diambil. Isi dari Catur Weda itu sudah disaring. Terbentuklah beberapa pustaka-pustaka suci yang sempat dan ada dalam lontar-lontar di Bali, yang disusun oleh leluhur lelangit kita di Bali. Intisarinya. Bagaimana kita memahami siwa? Di Bali sudah luar biasa memahami siwa, sudah final sekali. Siwa itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun juga. Nirguna Brahman. Karena siwa menyangkut semua alam semesta. Kalau kita cari ke dalam tubuh kita, beliau bersemayam di hati kita, ditungtungin hati kita, atau tumpukin hati, atau di pegantungan jantung juga. Beliau bersemayam di pegantungan hati dan jantung. Pegantungan simbol perasaan hati, pegantungan simbol napas itu sendiri, yaitu jantung itu sendiri. Makanya ada sastranya Yin dan Yang sastranya. Beliau ada ditumpukin hati dan tumpukin jantung. Makanya ada istilah dalam Hindu Bali pengidar dasa aksara Angkus Purana itu, siwa itu kita linggihkan di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Beliau ditumpukin jantung dan tumpukin hati. Pegantungannya sastranya Yin dan Yang. Sastranya begini, saya kutip sedikit. Yan maring madya katon tesir geni amanca warna ing aksaranio yang aksaranio. Rumanyeng tesira maring angga sariranku, lumaku tesira maring siwa duaranku, lumanguh tesira maring tungtungan hatinku, tungtungan pepusuanku. Dan selanjutnya, itulah saya petikan sedikit dari Angkus Purana, penunggalan siwa ke dalam diri kita. Kesadaran yang tertinggi kita bisa memahami siwa di dalam diri kita, itu yang luar biasa dalam Hindu Bali. Kita di dalam Hindu Bali kita sudah diajarkan melalui pemutaran dari pengetahuan Dewata Nawasanga itu sendiri. Pemulihan Dewata Nawasanga itu sendiri di dalam tubuh kita. Penyatuan makrokosmos ke dalam mikrokosmos. Apa yang ada di luar tubuh kita, di makrokosmos alam semesta ini, di setiap arah penjuru mata angin, di setiap warna yang ada di penjuru mata angin, siwa itu juga bersemayam di dalam tubuh kita. Ya, untuk mendetailnya itu privasi itu yang di semua jalur-jalur, di semua organ-organ tubuh kita beliau bersemayam. Dari kita awali dari jantung itu sendiri, pepusuan, kemudian hati, Ungsilan barat, kemudian Ampru utara, sesuai dengan pengidar kuasa Dewata Dewati yang ada di Bali, yang kita sudah yakin, yaitu Dewa Iswara, Dewa Brahma, Mahadewa, dan Dewa Wisnu, kemudian tengah-tengah Dewa Siwa. Kemudian ada lagi di penjuru mata angin. Nah, untuk mendetailnya itu ada privasi khusus pengetahuan seperti itu, nanti kita bisa lagi konsultasikan kepada Titiang gitu. Itulah pengetahuan siwa yang kita pahami, yang kita sudah finalkan di Bali. Kita memuliakan siwa itu memuliakan kesadaran diri kita sendiri. Bagaimana kita sadar akan siwa itu yang ada di alam makrokosmos, ada juga di mikrokosmos.
Siwa itu tanpa batas, tak terbatas. Bagaimana kita memahami siwa? Hanya di Bali sudah luar biasa. Kita sudah diajarkan untuk pemahaman siwa yang luar biasa. Tidak bisa diwujudkan dalam bentuk laki, perempuan, dan banci. Coba kita lihat di pura-pura yang ada di seluruh Bali. Kita datang ke pura desa. Lihat setiap rong-rong itu tidak ada wujud patung. Kita datang ke pura desa, pura pusah, tidak ada juga wujud-wujud patung di rong-rong pelingih-pelingih yang ada di pura pusah. Kemudian kita datang ke pura dalam, di setiap rong tidak ada patung-patung. Karena kita tidak memuja patung, tidak menyembah patung. Yang ada adalah daksina linggih, simbol alam semesta itu sendiri kita taruh sana. Ada sari asap kemenyan, ada bunga, ada dupa, simbol alam semesta. Kita tidak memuja patung, menyembah patung. Kita menyembah siwa, semuanya alam semesta ini. Seluruhnya adalah siwa, tak satu pun bukan siwa. Begitulah kita memahami siwa di Bali. Tidak akan pernah menyembah patung. Kita masuk ke pura-pura, patung-patung yang ada di pura itu adalah seni. Baru masuk ada buto sari, simbol penjaga. Ada kaligrafi, gambar-gambar randa segala macam. Itu seni, orang memvisualisasi berbagai macam kekuatan sakti Tuhan itu dalam berbagai macam corak ukiran, corak gambar, idar-idar ada gambar, idar-idar ada gambar, lelontek ada gambar. Itu ciri seni yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui nalar manusia untuk menggambarkan Tuhan itu dalam bentuk lukisan, dalam bentuk patung, dalam bentuk kaligrafi, dalam bentuk padma-padma atau pelingih-pelingih yang lain. Tetapi tidak akan pernah ada Hindu di Bali menyembah patung. Yang ada menyembah Tuhan, satu Tuhan. Tidak akan pernah ada dua. Ekam ewam adityam brahman, ekam sauprah bahuda wedanti. Tuhan hanya satu, tak pernah ada duanya. Tetapi orang-orang bijaksana, orang-orang yang mempelajari Weda, orang-orang yang tahu tentang pelajaran ketuhanan, belajar yoga, beliau mencetuskan dengan berbagai macam nama. Beliau diserutikan oleh Tuhan itu sendiri dengan sebutan berbagai macam nama, sesuai dengan arah mata angin, sesuai dengan fungsi-fungsinya yang ada di alam semesta ini. Seperti Dewa Brahma, beliau menciptakan kehidupan. Kemudian ada Dewa Wisnu, beliau memelihara kehidupan itu. Ada terus Dewa Siwa untuk mengembalikan ke alamnya, kembali ke jati mulanya. Kalaupun sang jiwa masih belum kembali menyatu atau moksah dengan sempurna atau purna mukti, dia kembali melakukan perjalanannya untuk memperbaiki semua karmanya dalam kehidupan ini, dalam putaran hidupan reinkarnasi. Karena kita dalam hidup percaya dengan reinkarnasi. Buktinya di setiap kelahiran berbeda-beda, di setiap kelahiran berbentuk wujud-wujud yang berbeda, di setiap kelahiran berbentuk nasib-nasib yang berbeda. Di setiap kelahiran ada laki dan perempuan, ada nasib baik dan buruk, ada cacat dan sempurna, tidak maha sempurna. Itu bukti reinkarnasi, karena semua kelahiran yang dibawa pada kehidupan ini tidak terlepas dari akibat masa lalu. Sang jiwa lahir kepada wujud, kembali kepada baju yang akan dipakai dalam kelahiran ini berakibat dari masa lalu. Dia bisa lahir seorang yang tampan, bisa lahir di tempat orang kaya. Berarti bagaimana karma sang jiwa itu. Kemudian ada yang lahir di tempat yang miskin, ben jelek, ben cacat segala macam, lahir di tempat yang miskin. Terus ada yang lahir di tempat orang kaya, sing nepuk apa, nak lihat apa, buta dia. Ada orang yang lahir di tempat orang miskin, ganteng sekali, cantik sekali. Nah, itulah karma. Bagaimana dia membawa dirinya nanti agar bisa menyelamatkan kelahirannya, agar bisa dia menyelamatkan perjuangan karmanya itu, kelahirannya ke dunia ini.
Bagaimana perjalanan, bisa nggak dia merubah semua yang sudah pernah dilakukan dulu, dia memperbaiki agar bisa menyempurnakan kelahirannya kembali. Minimal menyempurnakan kelahirannya di berikutnya. Tetap tujuan kita adalah amor acintia. Berusaha kita memperbaiki 100% kalau bisa. Apa yang kita sudah sadari itu bersalah, keliru, jangan diambil. Mari kita sama-sama untuk saling introspeksi, berbuat yang baik, berlomba-lomba untuk menumpuk karma, menumpuk perbuatan-perbuatan baik, karena Tuhan permintaannya tidak akan banyak. Aku tidak akan minta apapun juga, karena semua yang ada dalam semesta ini adalah dari aku. Yang aku inginkan, persembahan yang utama darimu adalah perbuatan baikmu. Itulah persembahan yang utama padaku. Begitu. Mari kita bersama-sama belajar untuk memahami kesadaran Tuhan. Kita di Bali ini sudah sempurna diberikan agama, budaya, tradisi, sudah menyatu dengan itu. Agama yang diturunkan melalui Weda sudah dikemas oleh budaya, tradisi Hindu yang ada di Bali. Sudah luar biasa semeton kita, leluhur kita, langit kita, leluhur kita dulu untuk menerima Weda itu tidak langsung diambil mentah-mentah begitu, sudah disaring, yang terbaik diambil sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Jatuhnya di Bali, bagaimana beliau menyaring isi lontar itu sesuai dengan pakam-pakam orang Bali. Ada yang jatuhnya di Kalimantan dengan lontar-lontar kecil itu, ada jatuhnya di tempat-tempat di seluruh Nusantara ini. Itulah kearifan lokal Nusantara. Suruti-suruti yang dibawa oleh Tuhan itu kita tidak tahu. Kenapa bisa bersinergi Hindu itu pada seluruh dunia? Hindu di Bali bersinergi dengan India, Hindu di Bali bersinergi dengan Hindu-Hindu yang lain. Karena turunnya kita pun nggak tahu. Kalau bilang di India, boleh, betul. Mungkin berbarengan juga datangnya ke Bali, karena kerahasiaan Tuhan itu siapapun nggak tahu. Bagaimana bersinerginya Weda itu bisa jatuh, turun di India, di Indonesia juga menerima, di seluruh dunia menerima Weda itu. Karena Weda itu adalah sumber kehidupan, sumber dari semua ajaran, semua pengetahuan. Weda itu adalah way of life. Kita sekarang, karena luas sekali Weda itu, makanya kita betul-betul harus mempelajari dengan baik yang mana kita pelajari. Karena pengetahuan tertinggi ada di sana, kesadaran-kesadaran tertinggi ada di sana. Makanya di Bali sudah merampungkan Weda itu, dan bagaimana sampai semeton di Bali sudah memfinalkan Tuhan itu sendiri, pengetahuan ketuhanan itu sendiri. Jangan khawatir, luar biasa. Tetap kita ajarkan agama Hindu Bali, tradisi Bali yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu, agar kita tidak nitya dengan leluhur. Kalau kita nitya dengan leluhur, dosa berat. Ada petikan dalam suatu pengetahuan, boleh percaya begitu. Hai engkau anakku, sekalipun engkau tidak mempelajari apa yang kau lakukan di dunia ini tanpa melalui leluhurmu, tanpa melalui ayah dan ibumu, kau takkan pernah kembali kepadaku. Ada dalam suatu petikan Weda, mungkin belum dibaca. Makanya kita jangan nitya, jangan kita berkhianat dengan leluhur. Apa yang sudah diwarisi oleh leluhur kita terdahulu, mari kita lestarikan, mari kita ajarkan. Apa yang sudah diwariskan leluhur itu sudah yang luar biasa sekali. Kita bangga menjadi orang Bali. Ada berbagai macam cara-cara untuk mempelajari. Kita bisa memilih Nista, Madya, Utama, Agung, Ageng, Alif, pilih saja itu. Bangga kita jadi orang Bali, bersinergi dengan seni-seni yang ada di Bali, kegiatan-kegiatan seni di Bali. Bangga kita ada ngaben, menyucikan jiwa, roh, menyucikan roh leluhur kita agar menyatu dengan Tuhan, mensucikan itu, mencarikan jalan terbaik agar tidak mengotori lagi di alam semesta ini. Ada yang meninggal di aben, dibakar, walaupun ada dipendam dulu terus
bed dibakar. Banyak itu budaya di Bali. Itu budaya ngaben, luar biasa budaya ngaben itu yang sudah diwarisi oleh leluhur kita dari Weda itu sendiri. Bangga kita menjadi orang Bali, jiwa roh kita disucikan dengan begitu, dilingihkan menyatu dengan siwa guru. Kan semua akan kembali kepada guru, kepada siwa guru, karena kita berasal dari siwa itu sendiri. Kan kembali kepada beliau. Kita bukan mendampingi beliau, kita menyatu dengan beliau, kita menjadi siwa guru juga nanti, menjadi Tuhan juga kita. Sesuai dengan kesadaran yang sudah kita nanti miliki. Dan semua amal bakti perbuatan kita yang terbaik di alam semesta ini. Makanya itu ada amor acintia, menyatu dengan Tuhan. Berarti kalau sudah menyatu, menjadi Tuhan. Bagaimana luhurnya Hindu di Bali? Amor acintia, itulah tujuannya mencapai moksa, mencari moksa itu sendiri. Berjuang untuk mencari moksa. Kita sungguh bangga hidup di Bali. Mari kita baca sekarang, kembali kita back to this. Buku-buku lontar-lontar itu kita baca. Sangat luar biasa agama Hindu di Bali. Kita bangga hidup mati di Bali. Banyak lagi variasi kita untuk menemukan kesejatian Tuhan itu. Dengan cara yoga, meditasi, banyak sekali sudah bersinergi dengan adat budaya yang ada di Bali. Kita dengan belajar agama Hindu di Bali sudah semua sempurna disediakan. Tujuan kita amor acintio, berarti tujuan yang paling mulia menyatu dengan Tuhan. Karena kita tidak mencari sorga dalam tujuan Hindu Bali ini. Tidak mencari sorga, saya tekankan. Kalau orang mencari sorga, dia mencari kenikmatan. Jiwa itu masih mencari kenikmatan di sana. Tujuan kesejatian kita mempelajari kesiwaan di Bali, siwa sidanta ini. Amor acintio. Moksa, berarti prosesnya moksa, amor acintio. Menyatu dengan acintio yang tak terbatas itu. Ke alam Brahma Nirwana yang tak tersebutkan. Itulah kehidupan setelah kematian ini. Ini yang perlu dipahami oleh semua orang semua. Ben luar biasa itu. Kita alam ini juga kita tidak penuhi dengan, karena kalau terus kehidupan ini kan banyak sekali kuburan kan gitu. Kalau sudah ngaben bersih, tidak ada yang ditanam itu di bumi pertiwi ini. Sudah langsung mengembalikan ke Panca Mahabhuta itu. Yang dari api kembali ke api, yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, kembali ke unsur Panca Mahabhuta, yang dari angin terus ke ether, kembali ke Panca Mahabhuta, mengembalikan semua unsur badan ini, badan kasar ini ke Panca Mahabhuta, ke pertiwi ini, ke bumi pertiwi ini. Sang jiwa akan hidup abadi, makanya belajar mati selagi hidup agar setelah kematian itu datang, sang jiwa sempurnalah mencari sumbernya. Itu. Jiwa ini tak pernah mati. Itu yang disucikan, pengetahuan yang akhir kita bawa nanti ke alam Brahma Nirwana. Kelepasan, menyatu dengan Tuhan. Badan ini sebagai yang sudah tidak berguna setelah meninggal kan dibakar itu. Dibersihkan, tidak kelihatan lagi di alam ini. Itu proses yang luar biasa. Sang jiwalah mencari kehidupan yang abadi, mencari sumbernya, agar menemukan penyatuan dengan sumbernya itu. Karena sumber kita adalah Sang Hyang Widiwasa, siwa itu yang tak terbatas itu, acintya itu, Sang Hyang Sangkan Paran itu. Kita semua ini dah Sangkan Paran yang dumadi yang akan mencari Sang Hyang Sangkan Paran asal mula itu, yang tak terbatas di alam Brahma Nirwana, yang tak tersebutkan alam di mana. Semua ini tidak planet, tapi alam yang tak terbatas. Kalau sudah alam yang terbatas, Tuhan itu bersifat di mana saja ada. Di batu, di benda mati, benda hidup, di makhluk apapun, di tumbuh-tumbuhan, di awang-awang,
menempati ruang dan waktu Tuhan itu, berarti kita seperti itu. Jiwa kita nanti tak terbayangkan itu. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Moksah purna mukti, mencapai Brahma Nirvana. Kata sepunika Om Santi Santi Santi.